Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis kecil bernama Nabila. Usianya baru 9 tahun, namun hidupnya sudah jauh lebih berat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, membuka jendela kamar yang terbuat dari kayu usang, dan menghirup udara segar yang masih dibalut kabut tipis. Rumahnya terbuat dari papan kayu yang telah lapuk dimakan usia, dan atapnya pun sering bocor saat hujan turun. Nabila tinggal bersama ibunya, seorang perempuan yang penuh kasih sayang meskipun seringkali tampak kelelahan. Ayah Nabila sudah lama pergi, entah kemana, meninggalkan mereka berdua. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi, dan tidak ada yang berani bertanya. Setiap malam, Nabila sering mendengar ibunya menangis di kamar, meski berusaha keras menahan suaranya agar tidak terdengar. Walaupun hidup mereka serba kekurangan, Nabila selalu merasa damai di sisi ibunya. Ia tidak tahu banyak tentang dunia luar, hanya tahu bahwa ia harus membantu ibunya dengan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, atau membantu menyiapkan makanan. Kegiatan sederhana itu sudah cukup untuk membuatnya merasa dekat dengan ibunya, yang selalu mengajarinya tentang pentingnya bersyukur dan bekerja keras. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu Nabila. Setiap kali ia melihat anak-anak lain di desa, mereka selalu bermain bersama teman-temannya, tertawa riang, sementara ia harus menghabiskan waktu sendirian. Sesekali, ia melihat ibu-ibu lain mengajak anak-anak mereka untuk pergi ke pasar atau ke ladang, tetapi ibunya selalu sibuk dengan pekerjaan rumah dan jarang bisa meluangkan waktu untuknya. "Kenapa ibu tidak pernah mengajak Nabila ke pasar?" tanya Nabila suatu sore, ketika ia melihat teman-temannya bermain kelereng di halaman rumah mereka. Ibu Nabila menatapnya dengan mata lembut dan tersenyum. "Karena ibu harus bekerja. Nak, ibu ingin kamu bisa tetap belajar dan menjadi anak yang baik. Itu yang paling penting." Nabila tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk dan melanjutkan aktivitasnya. Meski dalam hatinya, ada sedikit rasa kecewa yang tumbuh perlahan. Ia ingin sekali merasakan kebahagiaan sederhana seperti yang dialami teman-temannya, bisa bermain dengan mereka, tertawa tanpa beban. Namun, hidup yang serba terbatas itu tidak membuatnya merasa benar-benar kesepian. Ia masih memiliki ibu, satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Setiap malam, sebelum tidur, Nabila akan berbaring di samping ibunya, mendengarkan cerita-cerita lama tentang masa kecil ibunya. Cerita tentang kampung halaman mereka yang jauh, tentang ayah yang selalu bisa membuat ibunya tertawa, dan tentang bagaimana mereka dulu bisa menghabiskan waktu bersama di bawah sinar bulan. Ayah selalu bilang, "Kita harus selalu ingat untuk bersyukur dengan apa yang kita punya," cerita ibunya suatu malam. "Meski hidup kita tidak sempurna, kita masih punya cinta." Nabila menatap ibunya dengan penuh cinta, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan cinta itu. Bagi Nabila, cinta itu adalah sesuatu yang terlihat jelas dari cara ibunya merawatnya, membimbingnya, dan bahkan di setiap detik waktu yang mereka habiskan bersama. Di tengah malam yang sunyi, Nabila memejamkan mata dan tertidur dengan tenang, dibuai oleh kehangatan tubuh ibunya yang melindunginya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ada suara langkah kaki yang terdengar samar-samar di luar rumah mereka. Namun Nabila tidak memperdulikannya. Ia sudah terlalu lelah setelah seharian bermain dan membantu ibunya. Tak lama, ia pun tertidur lelap, tanpa tahu apa yang akan terjadi di pagi hari. Keadaan di desa mereka tidak selalu damai. Terkadang, angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon besar di sekitar rumah mereka. Suasana yang sepi dan sunyi itu membuat Nabila merasa aman, meskipun ia tidak tahu banyak tentang bahaya yang mengintai. Namun, ada sesuatu yang selalu membekas di hatinya, kebahagiaan yang ia rasakan meskipun segala sesuatu serba kekurangan. Dan begitulah, setiap hari berjalan dengan penuh rutinitas yang sederhana. Nabila tidak tahu bahwa dunia di luar sana memiliki lebih banyak kisah, lebih banyak tantangan, dan lebih banyak kekecewaan yang bisa membuat hati terluka. Tetapi untuknya, hidup adalah tentang menghargai apa yang ada,
bahkan jika itu hanya secuil kebahagiaan yang datang dalam bentuk senyum ibunya di pagi hari. Suatu pagi yang cerah, Nabila terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasakan keheningan yang aneh di sekitar rumahnya. Ketika ia menoleh ke sisi tempat tidurnya, ibunya tidak ada. Rasa khawatir segera muncul di hatinya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya beberapa tumpukan kain dan rak-rak kosong. Ia melangkah ke dapur, berharap ibunya sedang menyiapkan sarapan, tetapi dapur itu kosong. Pintu belakang rumah terbuka sedikit, dan ada jejak-jejak kaki yang terlihat jelas di tanah. Nabila menelan salivanya dan merasakan perasaan asing yang menggelayuti hatinya. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti di ambang pintu belakang, menatap keluar, namun tidak ada siapa-siapa. Hatinya semakin gelisah, dan tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Di luar rumah, suasana pagi yang sepi semakin mencekam. Sejak kecil, Nabila terbiasa dengan kesunyian desa mereka, tetapi hari ini terasa berbeda. Sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Nabila berlari ke tempat tidur ibunya dan mendapati sebuah catatan kecil yang terlipat rapi. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, membukanya perlahan. Tulisan itu adalah tulisan ibunya, sederhana namun penuh arti. Sayang, ibu harus pergi sebentar. Jaga dirimu dengan baik. Ibu akan kembali, janji ibu. Nabila terdiam sejenak, membaca kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Ia tidak mengerti mengapa ibunya harus pergi, atau kemana ia pergi. Namun, perasaan aneh yang menyelimutinya tidak bisa ia hindari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sepi. Setiap pagi, Nabila bangun sendirian. Tak ada lagi suara lembut ibunya yang memanggilnya. Tak ada lagi aroma masakan dari dapur yang mengundang selera. Rumah itu terasa kosong, dan meskipun Nabila berusaha untuk tetap sibuk dengan pekerjaan rumah, perasaan kehilangan itu tetap ada, merayap di setiap sudut hatinya. Ia tidak berani pergi ke pasar untuk mencari ibunya, karena tak ada yang bisa memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Desa mereka bukanlah tempat yang ramai, dan tak banyak orang yang datang atau pergi. Hanya sesekali, para pedagang lewat menjual barang-barang mereka, tetapi Nabila merasa terasing dengan mereka. Ia hanya mengamati dari kejauhan, tidak ada yang peduli dengan keberadaannya. Hari-hari yang hampa itu semakin menambah kecemasan dalam dirinya. Ia menunggu, berharap ibunya akan kembali seperti janji yang dituliskan dalam catatan itu. Namun, semakin lama, harapan itu semakin memudar, tergantikan oleh rasa sepi yang semakin mendalam. Suatu pagi, Nabila mendengar suara langkah kaki yang familiar di luar rumah. Hatinya berdegup kencang, dan ia segera berlari menuju pintu, berharap itu adalah ibunya yang kembali. Namun, yang ia temui bukanlah ibunya. Itu adalah seorang pria tua yang tampak asing dengan pakaian lusuh, membawa sekantung besar berisi barang-barang yang tampaknya tidak bernilai. "Nak, apakah ibumu ada di rumah?" tanya pria itu dengan suara serak. Nabila menatap pria itu dengan bingung. Tidak ada yang pernah datang ke rumah mereka, apalagi seseorang yang tampak seperti orang asing ini. Ibu saya tidak ada di sini," jawab Nabila, suara kecil dan cemas. Pria itu menghela napas panjang dan menunduk, seolah memahami sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Ibu kamu sudah pergi jauh. Nak, aku hanya ingin memberitahumu. Mungkin kamu sudah tahu. Nabila hanya bisa menatap pria itu dengan mata kosong, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata pria itu. Pergi jauh? Apa maksudnya, Pak? Pria itu menggelengkan kepala dan meletakkan sekantong barang di lantai. Mungkin ibumu tidak akan kembali lagi. Nak, aku hanya ingin kamu tahu itu. Kalimat pria itu seperti petir yang menyambar hatinya. Nabila merasa dunianya runtuh. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa terdiam menatap pria itu yang akhirnya berjalan pergi meninggalkan rumahnya. Ia kembali berdiri di ambang pintu, memandang jalan yang kosong, dan hatinya dipenuhi dengan kesepian yang tak tertahankan. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Nabila. Setiap sudut rumah terasa asing.
Suara-suara di luar rumah yang dulu biasa ia dengar tidak lagi terdengar. Hanya ada keheningan yang mencekam. Dan meskipun Nabila berusaha untuk bertahan, ia merasa semakin jauh dari dunia yang pernah dikenalnya. Semua yang ia tahu hanyalah kegelapan yang datang bersama setiap pagi tanpa ibu di sampingnya. Namun, ada satu hal yang terus bertahan di dalam hati Nabila, cinta ibunya. Cinta itu tak akan pernah terhapuskan, meskipun dunia di sekelilingnya semakin memudar dan berbalik menjadi sebuah kenangan yang terabaikan. Ia percaya, ibunya masih ada di suatu tempat yang jauh, di mana mereka bisa bersama lagi. Meski untuk saat ini, Nabila hanya bisa mengenang wajah ibunya dalam setiap doa yang dipanjatkannya. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi semakin sunyi. Setiap hari, Nabila bangun dengan perasaan yang sama, sepi dan penuh kerinduan. Rumah kayu yang dulunya penuh dengan canda tawa ibunya kini terasa seperti ruang kosong yang hanya menyisakan kenangan. Meskipun ia mencoba tetap sibuk dengan pekerjaan rumah, tak ada lagi semangat yang sama seperti dulu. Nabila merasa seperti sebuah bayangan, bergerak tanpa tujuan, berjalan di antara dunia yang tidak lagi memahaminya. Ia tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Warga desa, meskipun baik hati, tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Mereka hanya memberinya tatapan kasihan ketika mereka melihat Nabila berjalan sendirian, dan meskipun mereka sering menawarkan bantuan, Nabila tidak bisa membawa dirinya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya merasa semakin terisolasi, semakin jauh dari dunia luar. Suatu hari, setelah berbulan-bulan hidup dalam kesendirian, Nabila duduk di bawah pohon besar di halaman rumah, menatap langit yang mulai memerah oleh sinar matahari sore. Matanya kosong, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Ia memegang sepotong kain bekas yang sering digunakan ibunya untuk menutupi tubuh Nabila ketika tidur. Bau ibunya masih terasa di kain itu, dan seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa terhubung dengan ibunya. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghentikan lamunannya. Nabila menoleh dan melihat seorang wanita muda yang mengenakan pakaian sederhana mendekatinya. Wanita itu tampak lelah, tetapi senyumnya sangat hangat dan penuh pengertian. Nabila sedikit terkejut, namun ia tidak berbicara, hanya menatap wanita itu dengan pandangan yang kosong. Wanita itu duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya duduk diam dalam keheningan. Setelah beberapa lama, wanita itu akhirnya memecah keheningan. "Kamu Nabila, kan? Aku dengar cerita tentang kamu dari beberapa orang di desa." Nabila hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku ibu dari Lia, teman sekelasmu. Kami tinggal tidak jauh dari sini. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Nabila menatap wanita itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ia tidak pernah berbicara dengan orang lain selain ibunya selama berbulan-bulan, dan kehadiran wanita ini terasa seperti angin segar yang datang setelah lama terjebak dalam ruang gelap. Meski perasaan ragu dan cemas masih ada, Nabila merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kehadiran wanita itu. Apa Ibu Lia tahu tentang ibuku?" tanya Nabila dengan suara bergetar, memecah keheningan. Wanita itu menghela napas, seakan merasakan beban yang ada dalam pertanyaan Nabila. "Sebenarnya, Nabila, kami tidak tahu banyak. Hanya saja, kami semua berharap ibu kamu baik-baik saja dimanapun dia berada." Nabila menunduk, berusaha menahan air matanya yang tiba-tiba muncul. "Ibu berjanji akan kembali," ucapnya lirih. Suara itu penuh dengan harapan yang hampir saja pudar. Wanita itu mengangguk dengan penuh pengertian, seakan memahami perasaan Nabila meskipun tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyembuhkan luka hatinya. "Kadang-kadang, hidup membawa kita pada perjalanan yang tidak kita harapkan, Nabila. Tetapi percayalah, meski ibu kamu tidak di sini sekarang, dia pasti memikirkanmu setiap saat." Nabila tidak bisa menahan tangisnya lagi. Air mata mengalir di pipinya, dan ia merasa seolah-olah beban yang selama ini ia pikul, sedikit demi sedikit, mulai terangkat. Wanita itu menepuk bahunya dengan lembut, memberikan kenyamanan yang sangat dibutuhkan Nabila saat itu. Setelah beberapa saat, Nabila menarik napas panjang dan menyeka air matanya.
Aku tidak tahu harus bagaimana, ucapnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu tersenyum dengan penuh kasih. Kadang, kita hanya perlu melangkah satu langkah kecil setiap harinya. Kamu tidak sendiri, Nabila. Kami ada di sini untukmu. Jangan pernah merasa sendirian. Kata-kata itu seakan menanamkan sebuah benih harapan di hati Nabila. Meski rasa sakit karena kehilangan ibunya masih sangat dalam, sedikit demi sedikit ia mulai merasakan bahwa ada orang-orang yang peduli padanya. Meskipun ibunya tidak ada di sisi, meskipun ia tidak tahu kapan ibunya akan kembali, ia tidak lagi merasa seperti orang yang terlupakan. Ada seseorang yang melihatnya, ada seseorang yang peduli. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan sedikit lebih ringan. Nabila mulai melangkah keluar dari rumah lebih sering, berbicara dengan anak-anak di sekitar desa, meski mereka masih merasa canggung dengan kehadirannya. Namun, setiap kali ia merasa kesepian, ia akan mengingat kata-kata wanita itu, bahwa meski ibunya tidak ada, ia tidak sepenuhnya terlupakan. Meskipun dunia di luar sana terasa sulit untuk dimengerti, dan Nabila masih merindukan ibunya dengan seluruh hatinya, ia tahu bahwa harapan itu, meski kecil, masih ada. Dan dengan sedikit keberanian, ia mulai merasakan kekuatan untuk melangkah ke depan, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Ibunya mungkin belum kembali, tetapi Nabila mulai belajar untuk berdiri sendiri. Dan dengan setiap langkah kecil, ia tahu, dunia ini masih bisa menyimpan harapan, meski kadang terasa begitu jauh. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan wanita yang mengenalkan Nabila pada dunia di luar rumahnya, hidup Nabila mulai berubah sedikit demi sedikit. Meskipun ia masih tinggal di rumah kecil itu, yang hampir seluruhnya terasa sepi dan kosong, langkah-langkah kecil yang diambilnya mulai memberi makna. Setiap hari, ia belajar untuk lebih berani menghadapi kenyataan, meskipun itu sulit dan seringkali menyakitkan. Warga desa semakin mengenal Nabila. Mereka mulai memberinya senyum ramah, dan kadang-kadang mereka mengajaknya berbicara, bertanya tentang kesejahteraannya. Nabila, yang awalnya takut berbicara dengan orang lain, kini sedikit lebih terbuka. Ia mulai membantu beberapa ibu-ibu di desa untuk mengantarkan barang, atau sekadar membantu mereka di ladang. Walaupun perasaan kesepian itu tak sepenuhnya hilang, ada sesuatu yang mulai menguat dalam dirinya. Salah satu hari yang tak terlupakan bagi Nabila adalah ketika ia berdiri di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat desa mereka. Ia sering datang ke sana, duduk di atas batu besar, memandangi air yang mengalir deras. Di sanalah, ia sering berbicara pada dirinya sendiri, berbicara pada ibunya, meskipun ibunya tak bisa mendengarnya. Saat itu, Nabila memejamkan matanya dan berdoa dengan tulus. "Ibu, aku tahu kamu mungkin tidak bisa mendengarku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menyerah. Aku berjanji aku akan menjadi kuat seperti yang ibu ajarkan. Aku tidak tahu kapan ibu akan kembali, tapi aku akan terus menunggumu, menantikan kebersamaan kita lagi. Aku tidak akan melupakanmu, ibu." Angin yang berhembus lembut di sekitar sungai seakan mengangkat setiap kata yang keluar dari mulutnya, membuatnya merasa sedikit lebih lega. Nabila membuka matanya dan melihat sekelompok burung terbang di langit, seolah memberi tanda bahwa harapan itu selalu ada, meskipun terkadang diselimuti kabut tebal yang membuatnya sulit untuk melihatnya. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun masa-masa sulit masih terus datang, Nabila belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ibunya mungkin tidak kembali, tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya terperangkap dalam kesedihan tanpa akhir. Ia harus melanjutkan hidup, meskipun dengan hati yang terluka. Pada suatu sore yang cerah, setelah kembali dari pasar, Nabila bertemu dengan seorang pria yang tampak familiar. Pria itu berdiri di ujung jalan kecil di dekat rumah Nabila, mengenakan pakaian lusuh, dengan raut wajah yang lelah. Nabila menatap pria itu, dan entah mengapa, hatinya berdebar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang penting akan terjadi. Pria itu akhirnya berjalan mendekat, dan Nabila bisa melihat matanya yang lelah namun penuh tekad. "Nabila," katanya dengan suara serak. Nabila terkejut. "Siapa? Siapa Anda?" Pria itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Aku ayahmu."
Tiba-tiba dunia seakan berhenti berputar. Nabila tidak bisa mempercayai kata-kata yang baru saja ia dengar. Ayahnya, pria yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam cerita ibunya. Tidak ada yang pernah berbicara tentang ayahnya, dan sekarang dia muncul begitu saja di hadapannya, setelah bertahun-tahun hilang tanpa kabar. Hati Nabila berdegup sangat kencang. Rasanya seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Ia ingin marah, tetapi ia juga merasa bingung dan takut. Sejak kecil, ia hanya tahu tentang ibunya, yang selalu mengajarkan bahwa ia harus kuat meski tanpa kehadiran ayah. Tetapi sekarang, ayahnya muncul begitu saja. "Ayah, mengapa kamu pergi begitu lama? Mengapa kamu tidak kembali?" tanya Nabila. Suaranya bergetar penuh amarah dan kerinduan. Pria itu menghela napas dalam-dalam. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku pergi karena banyak alasan yang tak bisa aku jelaskan. Aku merasa tidak pantas untuk menjadi bagian dari hidupmu. Dan aku takut aku hanya akan melukai kalian lebih jauh lagi. Tapi sekarang, aku sadar, aku harus kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Nabila hanya bisa terdiam, bingung dengan kata-kata pria itu. Di satu sisi, ia merasa sangat ingin memeluk ayahnya, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa segala yang telah ia perjuangkan selama ini terasa sia-sia jika ayahnya tiba-tiba datang begitu saja. Semua rasa sakit yang pernah ia rasakan, kehilangan ibunya, harusnya bisa dilalui dengan ibu di sisinya. Tapi sekarang, ia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya ada, dan mungkin, ia harus memulai sebuah babak baru dalam hidupnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Nabila. Suaranya hampir tak terdengar. Aku takut jika aku percaya padamu lagi, kamu akan pergi lagi seperti yang dulu." Pria itu menundukkan kepalanya, lalu berusaha menggenggam tangan Nabila dengan lembut. "Aku akan berusaha sekuat mungkin untuk tidak membuatmu merasa terluka lagi. Aku tahu aku telah membuatmu kehilangan banyak hal, tapi aku ingin mencoba memperbaikinya." Nabila menatap tangan pria itu, terasa berat untuk menerima kehadirannya. Namun, di tengah kebingungannya, ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ada kemungkinan untuk merangkai kembali bagian-bagian hidup yang hilang. Ia tidak harus melupakan ibunya atau menghapus kenangan indah bersama ibunya. Tetapi mungkin, justru dengan kehadiran ayahnya, ia bisa belajar untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Nabila akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap mata pria itu dengan penuh keteguhan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin kita berusaha, walaupun aku takut." Pria itu tersenyum, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. "Kita akan melakukannya bersama, Nabila. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Saat itu, di bawah langit yang semakin gelap, Nabila merasa ada sebuah cahaya kecil yang mulai menyinari jalan yang sempat gelap dan penuh ketakutan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan datang, untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan lagi.